I've given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart. Virginitas bagi banyak orang masih menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk dipertahankan. Tapi, bila terjadi sesuatu hal hingga seorang wanita terpaksa kehilangan virginitasnya, ada teknologi baru yang baru saja dikembangkan di Indonesia. Teknologi itu disebut hymenoplasty. Sebuah teknologi yang mampu mengembalikan kelenturan selaput darah lewat operasi. Teknologi semacam ini sudah banyak tersebar di Jakarta dalam tampilan klinik. Dari sebuah klinik di kawasan Jakarta Selatan, tim investigasi malam-malam memperoleh informasi tentang seluk-beluk hymenoplasty. Ini kalau misalnya vaginoplasty atau hymenoplasty itu di sini, nanti ini ya diturunin, terus ada yang untuk kaki, jadi kakinya nyangkut gitu di atas dua-duanya. Ada tempatnya nanti di sini kiri kanan, sini ini turun sampai ke bawah, terus ini ada yang tinggi gitu dipasang. Sama posisinya, posisinya sama persis kayak gitu. Terus cuma itu aja karena kalau biusnya kan bius lokal. Dari informasi yang diperoleh, segala seluk-beluk tentang virginitas seolah semakin jelas terbuka. Virginitas ternyata bukan semata-mata soal darah, sebab ada 3 jenis selaput darah yang dibedakan dari elastisitasnya. Namanya selaput darah itu ada 3 macam, ada yang tipis, ada yang tebal, sama ada yang elastis. Nah kalau yang tipis ini berapa kali pun itu berhubungan badan itu tidak akan keluar darah. Tapi kalau yang tebal untuk pertama kali itu pasti keluar darah dan sakit sekali untuk perempuannya. Tapi kalau yang elastis mau sampai berapa kali juga itu tidak akan sobek. Teknologi operasi hymenoplasty inilah yang belakangan ini banyak dilakukan oleh wanita-wanita yang tinggal di metropolitan. Wanita-wanita yang ingin mengembalikan virginitasnya demi memuaskan keinginan kaum lelaki. Kalau hymenoplasty itu biasanya kurang lebih 6 jutaan, 6 sampai 8 tergantung nanti dari dilihat dulu agak susah atau enggak gitu lah pengerjaannya. Kalau misalnya memang dari sisanya juga itu masih banyak gitu ya, masih di pinggir-pinggir itu masih gampang, tinggal disambung sedikit, itu pasti bisa lebih murah. Jumlah uang yang tidak sedikit tentunya. Tapi sayang, operasi hymenoplasty tak mampu mengembalikan selaput darah yang sudah terkoyak lebih dari 5 kali hubungan intim. Karena selaput darah yang masih ada itu bisa dijalin kembali gitu loh, dijahit lagi baru. Tapi kalau misalnya dia udah lebih dari itu, biasanya selaput darahnya itu udah rusak total. Nah itu yang makanya nggak bisa. Tapi tak semua wanita mau melakukan operasi hymenoplasty. Selain biayanya relatif mahal, ada sejumlah ketakutan yang dirasakan mereka. Serem lah, nggak usah dioperasi. Sekarang kan juga banyak senam-senam ya, atau banyak hal-hal lain selain operasi selaput darah gitu. Sekarang kan ada senam Kegel, senam body language yang itu sangat-sangat efektif menurut aku, dan juga ada ramuan-ramuan jamu-jamu yang menurut aku ya emang efektif dibandingkan harus operasi. Kita kan nggak tahu seberapa hebat dokter-dokter sekarang, apalagi yang dari Indonesia gitu. Kalau kata gue sih itu suatu penipuan ya. Dia ngebohongin misalnya calon suaminya dia bilang perawan. Nah dia ngaku perawan kan, padahal dia hasil operasi. Bila virginitas seorang wanita mampu dikembalikan kesempurnaannya lewat operasi hymenoplasty, lantas sesungguhnya apa arti dari virginitas itu sendiri? Benarkah virginitas itu bukan sesuatu yang patut dipermasalahkan oleh laki-laki? Keperawanan itu kalau dikaitkan dengan seks, ada orang yang belum pernah melakukan hubungan seks. Kalau virginitas menurut saya tetap penting. 83% laki-laki di Indonesia masih menghendaki istrinya perawan saat menikah. Barangkali benar,
apa yang diucapkan Dr. Boyke. Disukai atau tidak, virginitas seorang wanita akan selalu dipertanyakan oleh kaum laki-laki. Tapi, seyogianya kaum lelaki juga menyadari bahwa cinta tak mengenal selaput darah, tapi lebih ke soal hati. Yang penting, cinta itu jangan berdasarkan hanya keperawanan saja. Cinta itu tidak hanya sebatas selaput darah. Please don't leave. Selalu mengikuti gaya hidup yang terus berkembang, boleh-boleh aja. Tapi haruskah kita mengikuti gaya hidup bila bertentangan dengan hati nurani sendiri? Sama halnya dengan virginitas. Masih berhargakah sebuah virginitas bagi seorang wanita? Itu semua tergantung dari pribadi wanita itu sendiri. Sebab virginitas yang sempurna sejatinya ada di pikiran kita sendiri. Apa yang paling menarik dari malam pertama? Malam pertama adalah saat Anda melepaskan virginitas Anda kepada pasangan, yaitu orang yang Anda cintai. Pada saat itu pastinya ada getar-getar yang bisa dirasakan hanya oleh Anda dengan pasangan Anda. Sekarang gimana caranya kalau kita kembalikan lagi suasana seperti itu pada kehidupan bercinta Anda yang mungkin sekarang agak sedikit membosankan? Caranya pemirsa, ciptakan kembali suasana kamar tidur nyaris hampir sama dengan saat malam pertama di mana pertama kali Anda bercinta dengan pasangan. Jangan lupa nih, setel lagu yang mungkin Anda berdua memang sukai, lalu ngobrol-ngobrol, sharing dengan pasangan, gimana itu caranya untuk mengembalikan kenangan-kenangan lama, momen-momen pada saat Anda pertama kali bercinta. Nah, percaya deh, pasti getar-getar pertama kali Anda bercinta itu bisa menghangatkan kembali kok sesi bercinta Anda dengan pasangan. Nah pemirsa, semoga lewat tayangan tadi Anda semakin tahu bagaimana memperlakukan virginitas yang Anda punyai. Sekian dulu tayangan malam-malam hari ini. Jangan lupa saksikan terus malam-malam episode mendatang, tentu saja dengan tema-tema yang lebih seru dan lebih menantang lagi, hanya di SCTV, satu untuk semua. I see your soul come shining through, and every time that we